Ya, selamat pagi semua. Jumpa dengan kami KYMTS, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pertemuan 3 ya, matematika minat. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, post, and share, nyalakan tanda loncengnya agar kita semangat dalam mencerdaskan generasi terus bangsa dan generasi saat ini. Kalau begitu kita lanjut saja melihat materi kita bersama-sama. Saya akan share screen ya. Nah, ini dia pertemuan 3, penentuan unsur-unsur limit fungsi aljabar dan trigonometri. Rekam. Erik. Harapan yang jadi kompeten dasar jadi satu adalah menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, untuk lebih mengerti, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi limit X mendekati 0 dari A sin X tambah B per cos X kurang 1 sama dengan 1. Besarnya mana, Kak? Hai, mana Bapak nah? Oh, halo. Hai, mukanya bersedih sekali. Ya, lanjut ya. Bentuk limit di atas memiliki bentuk tertentu 0 per 0. Maka pembilang dan penyebut itu ketika disubstitusi X-nya sama dengan 0, hasilnya juga 0. Karena bentuk pembilang hasilnya 0, penyebut juga 0. Maka pembilangnya ini AX sin X tambah B itu samakan dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0, kenapa kita substitusi X sama dengan 0? Karena ini limit X mendekati 0. Masuk ke sini, diperoleh 0 tambah B sama dengan 0 ya. X-nya diganti 0 ya, jadi AX berarti akar 0, 0. Sin X berarti sin 0, itu 0. 0 kali 0 tetap 0. Ditambah B sama dengan 0. Jadi, nilai B-nya sama dengan 0. Begitu. Ya, nilai B-nya sama dengan 0. Selanjutnya, ekspresi limit menjadi limit X mendekati 0 dari AX sin X. Kan B-nya 0, jadi dari Mi tambah B-nya di sini. Tambah 0 kan tetap 0 per cos X kurang 1 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa bentuknya dirasionalkan ya. Dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan cos X tambah 1 per cos X tambah 1. Karena di sini kan cos X kurang 1. Jadi kita kali dengan sekawannya, yaitu cos X tambah 1 per cos X tambah 1 sama dengan 1. Kenapa? Karena soalnya di sini sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Kita kalikan. X sin X dikali cos X tambah 1 per cos X kurang 1 dikali cos X tambah 1 sama dengan 1. Jadi inilah hasilnya ketika dikali jadi AX sin X dikali cos X tambah 1 per cos kuadrat X kurang 1. Karena identitas trigonometri itu cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Ya, maka kita bisa rubah menjadi cos kuadrat X kita bisa rubah menjadi 1 kurang sin kuadrat X. Jadi penyebut yang berubah menjadi 1 kurang sin kuadrat X kurang 1 sama dengan 1. Nah, di sini 1 kurang 1 itu yang merah itu habis ya, jadi 0, jadi tersisa min sin kuadrat X. Terus saya bisa pecah ini AX sin X dikali cos X tambah 1 bisa menjadi AX dikali sin X dikali cos X tambah 1 per min sin kuadrat X kita bisa rubah jadi sin X dikali min sin X. Kita bisa coret sin X-nya yang warna hijau itu, ini kan sama dan perkalian, pembilang dan penyebut bisa dicoret karena perkalian. Ya, selanjutnya tersisalah AX dikali cos X tambah 1 per min sin X sama dengan 1. Nah, setelah dari sini kita jabarkan menjadi ini limit ya. Nah, X sin X. Nah, itu kan bisa jadi kita pecah jadi limit X mendekati 0 dari X sin X dikali ini sisanya ya.
limit X semakin kecil dari minus A, karena plus bagi min ini min ya, A dengan min sin X tadi. Jadi minus, jadi min A dikali sisanya cos X tambah 1 sama dengan 1. Nah, menurut rumus limit trigonometri, limit X semakin 0 dari X sin X itu adalah 1 ya. Sini kita tulis kembali min A, tulis kembali min A. X tambah 1, X-nya diganti 0 karena limitnya X mendekati 0, maka di sini X-nya diganti dengan 0. Jadi cos 0 tambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya, 1 kali min A adalah min A. Ini ya, 1 kali min A adalah min A. Dikali cos 0 tambah 1. Cos 0 itu 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 1. Min A dikali 2 ya. Min A kali 2 itu min 2A. Karena ini kan 1 tambah 1 ini 2. Jadi 2 kali min A adalah min 2A sama dengan 1. Sehingga nilai A harus sendiri. Ini adalah minus 1/2. Begitu. Selanjutnya setelah dapat nilai A, kita mau mencari nilai B. Jadi nilai A, nilai B sudah ada ternyata. Nilai A adalah min 1/2 dan nilai B adalah 0 awalnya tadi ya. Selesai. Nah, untuk lebih mengerti, ini ada latihan soal nomor 41 dan nomor 42. Ya, ada gambar yang menarik di sini untuk mencerahkan hati, menenangkan jiwa, memberikan refreshing setelah belajar satu soal tadi. Nah, kita baca bersama-sama ya. Kesuksesan berawal dari kemauan yang kuat. Asik. Sekali lagi, kesuksesan berawal dari kemauan yang kuat. Begitu. Nah, lanjut kita akan bahas contoh soal nomor 2. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi limit X mendekati 0 dari tan kuadrat 3X per 1 kurang cos 2X sama dengan A kuadrat per 2. Kita jawab ya. Nah, di sini saya tulis kembali soalnya. Nah, mengingat bentuk rumus sudut rangkap trigonometri cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Jadi ketika kita mau memindahkan min 2 sin kuadrat X-nya, ini hasilnya min 2 sin S. Hasilnya adalah 2 sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos 2X. Jadi bentuk 1 kurang cos 2X itu berubah menjadi 2 sin kuadrat X ya. Jadi sekarang bentuknya menjadi gini. Limit X mendekati 0 dari tan kuadrat 3X per 2 sin kuadrat X sama dengan A kuadrat per 2. Nah, menurut rumus limit trigonometri, kita bisa ubah bentuknya lebih awal ya, menjadi bentuk ini. Ini kan konstan di sini kan ada 1 sebenarnya. 1 dikali tan kuadrat 3X. Jadi saya bisa rubah dari limit X mendekati 0 dari 1/2 dikali limit X mendekati 0 dari tan 3X per sin X. Ya, karena ini kan tan kuadrat 3X, saya bisa rubah menjadi tan 3X dikali tan 3X. Ini juga sin kuadrat X itu saya bisa rubah jadi sin kuadrat X dikali sin kuadrat X berubah menjadi sin X dikali sin X. Demikian juga tan kuadrat 3X saya bisa rubah jadi tan 3X dikali dengan tan 3X. Sama dengan A kuadrat 2. Harus dirubah ya, supaya mendapat bentuk limit trigonometri semula itu yang ada 13 bentuk soal. Nah, selanjutnya kita bisa kerjakan ini. Limit X mendekati 0 dari 1/2 itu hasilnya 1/2, tetap 1/2. Kenapa? Karena di sini tidak ada fungsi X ya, hanya 1/2, konstanta. Jadi kalau limit konstanta hasilnya tetap konstanta. Nah, kalau yang ini, tan 3X per sin X itu adalah 3/1 ya. Menurut rumusnya, tan MX per sin NX itu adalah M per N. Koefisien dari X saja jadi 3/1. Demikian juga ini, tan 3X per sin X itu jadi 3/1 juga, sama dengan A per 2. Seperti ini. 1/2, 3/1 itu 3 ya, jadi 1/2 kali 3 kali 3 sama dengan A kuadrat per 2. 1/2 kali 3 kali 3 itu 9/2.
sama dengan A kuadrat per 2, 2-nya saya bisa coret ya, jadi tersisa 9 sama dengan A kuadrat. Kenapa bisa dicoret 2-nya kanan dan kiri? Karena terpisahkan sama dengan dan perkalian penyebut seletak, berarti bisa baku coret. Jadi tersisa 3 kali 3 adalah 9 sama dengan A kuadrat. Nah, A kuadrat sama 9, berarti A-nya bisa plus 3 atau A-nya bisa minus 3. Kenapa? Karena 3 kuadrat adalah 9 dan bin 3 kuadrat adalah 9 juga. Oke, jadi nilai A adalah 3 dan nilai A atau A sama dengan minus 3. Nah, ada latihan soalnya. Kita lanjut nomor 43. Nah, ini ya, tentukan nilai A tambah B yang memenuhi limit X mendekati min 2 dari X kuadrat tambah X tambah B per X tambah 2 sama dengan 1. Terus ada kata-kata gambar yang menunjukkan hati. Ya. Nah, ini dia. Akan datang suatu saat kau akan dipertemukan dengan sosok yang tepat, yang hadirnya untuk menetap, bukan hanya ingin lewat sesaat. Satu kali lagi, akan datang suatu saat kau akan dipertemukan dengan sosok yang tepat, yang hadirnya untuk menetap, bukan hanya ingin lewat sesaat. Cakep. Lanjut nomor soal nomor 44 ya. Tentukan nilai A tambah B yang memenuhi limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurang dalam kurung A tambah 1X tambah B per X kuadrat kurang 9 sama dengan 1/3. Terus ada lagi kata-kata beserta gambar yang manis untuk materi ini. Menunjukkan hati ya. Jadi ini kata-katanya. Hasil dari ilmu adalah tindakan, bukan pengetahuan. Dilatar belakangi oleh lautan ke pantai kayak ini yang ada seperti pulau ya, di tengah pulau ini pohon-pohon, ada matahari terbenam, sangat indah gambarnya, cakep. Next kita akan lanjut membahas contoh soal ya, supaya lebih mengerti. Contoh soal nomor 3 ini dia. Tentukan nilai A tambah B yang memenuhi limit X mendekati 1 dari X kuadrat ditambah 2 tambah A per X kurang 1 sama dengan B. Jadi, untuk menjawab soal di atas, kita harus mematuhi aturan bentuk tertentu 0 per 0 dan pemfaktoran. Jadi, saya tulis kembali soalnya X mendekati 1 dari X kuadrat tambah 2 tambah A per X kurang 1 sama dengan B. Berdasarkan bentuk tertentu diperoleh X kuadrat tambah 2X tambah A sama dengan 0. Ya, itu sama dengan 0 karena pembilang dan penyebut harus sama dengan 0. Lalu kita substitusi nilai X sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini limit X-nya mendekati 1 ya. Nah, jadi saya substitusi nilai X-nya 1 ke sini. Jadi X-nya ganti 1, 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah A sama dengan 0. Jadi 1 ya, 1 kuadrat itu 1, ditambah 2 kali 1 2, jadi 1 tambah 2 adalah 3. Sehingga 3 tambah A sama dengan 0, lalu A-nya sama dengan minus 3. Diperoleh nilai A, sekarang kita akan mencari nilai B. Kita bisa tuliskan kembali soalnya ya, untuk limit menjadi limit X mendekati 1, X kuadrat tambah 2X kurang 3. Ya. Kenapa kurang 3? Karena di sini A-nya kita ganti dengan minus 3 ya, jadi X kuadrat tambah X kurang 3 per X kurang 1 sama dengan B. Selanjutnya kita bisa faktorkan ya, pembilang dan penyebut. X kuadrat tambah 2X kurang 3 kita bisa faktorkan menjadi X kurang 1 dikali X tambah 3 per X kurang 1 tetap sama dengan B. Nah, ini perkalian pembilang penyebut, jika ada unsur yang sama bisa dicoret, berarti yang warna merah itu bisa dicoret ya. X kurang 1 dengan X kurang 1 itu hasilnya 1. Kalau dibagi hasilnya 1. 1 dikali X tambah 3 jadi seperti ini. Limit X mendekati 1 dari X tambah 3 sama dengan B, kita substitusi nilai X sama dengan 1. Jadi 1 tambah 3 sama dengan B, 1 tambah 3 itu 4 ya, jadi 4 sama dengan B. Nah, diperoleh nilai A sama dengan minus 3 dan nilai B sama dengan 4.
Jadi nilai A minus 3 dan nilai B sama dengan 4. Nah, ditanyakan berapakah nilai A tambah B? Tinggal substitusi. A-nya ganti min 3 dan B-nya ganti 4. Jadi 3 minus 3 tambah 4 adalah positif 1. Selesai. Ya, sangat gampang. Nah, seperti biasa ada latihan soalnya lagi supaya lebih mengerti. Nomor 45. Ya. Lalu ada kalimat yang sangat indah. Berharaplah yang sewajarnya agar kamu tidak terlalu sakit jika memang kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Asik. Sekali lagi, berharaplah yang sewajarnya agar kamu tidak terlalu sakit jika memang kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Asik. Ini gambar latar belakang pantai pada sore hari ya, menjelang matahari terbenam, dan gambarnya itu ada seorang wanita yang membentuk suatu gerakan. Oke, next. Ini tujuannya supaya fresh kembali otaknya, makanya diseliti oleh gambar dan kata-kata yang bisa membuat hidup kita lebih berarti. Oke, nomor 46, tentukan nilai A dan B yang memenuhi limit X dari AX sin X tambah B per cos X kurang 1 sama dengan minus 1. Ada lagi gambar yang sangat bagus. Ini dia. Gambar orang yang sedang mendorong hasil tangkapan ikannya ya. Dengan menggunakan gerobak, ada 2 orang. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Next, kita lanjut membahas contoh soal nomor 4. Tentukan nilai A tambah B yang memenuhi limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurang X tambah B per X kuadrat kurang dalam kurung 2 tambah BX tambah 2B sama dengan 1 per 6. Langkah pertama berdasarkan bentuk tertentu 0 per 0. Untuk X sama dengan 2 ya, kita substitusi X sama dengan 2. Kenapa? Karena ini limit X mendekati 2. Substitusi ke sini. X kuadrat tambah X tambah B. Substitusi X-nya ganti 2, sehingga diperoleh 2 kuadrat dikurang A kali 2 tambah B tambah 8 sama dengan 0. Jadi 2 kuadrat itu adalah 4. Min A kali 2 adalah min 2A tambah 8 sama dengan 0. Jadi min 2A ditambah 12 sama dengan 0. Atau bisa dibalik menjadi 12 kurang 2 sama dengan 0. A harus sendiri, jadi 12 sama dengan 2A. A-nya pindah jadi 6 ya. Jadi ini 12 bagi 2 itu 6. Didapat oleh nilai A sama dengan 6. Nah, kita akan mencari nilai B dengan cara faktorkannya. Jadi tadi di sini soalnya hanya sekarang berubah jadi 6 ya. Hanya berubah jadi 6 di sini. X kuadrat kurang X tambah 8. Jadi A-nya sudah berubah jadi 6. Jadi X kuadrat kurang 6X tambah 8. Kita faktorkan ya pembilang dan penyebut ini. Kita faktorkan X kuadrat dikurang 6X tambah 8 berubah jadi X kurang 4 dikali X kurang 2. Di bawahnya berubah jadi X kurang B dikali X kurang 2 sama dengan 1 per 6. Sama, ada pembilang dan penyebut yang unsurnya sama dan perkalian, berarti bisa dicoret X kurang 2-nya. Atau ini saya sudah tandai warna merah supaya gampangnya. Jadi ini saya bisa coret baku bagikan hasilnya 1. Jadi tersisa limit X mendekati 2 dari X kurang 4 per X kurang B sama dengan 1 per 6. Kita substitusi nilai X-nya sama dengan 2 ya. Kenapa? Karena ini limit X mendekati 2. Jadi X-nya kita substitusi sama dengan 2. Jadi 2 kurang 4 per 2 kurang B sama dengan 1 per 6. Kita lanjut kerjakan. 2 kurang 4 adalah min 2 per 2 kurang B sama dengan 1 per 6. Kita bisa kali silangkan. Jadi 2 kurang B tetap ya, karena kan dikali silang. 2 kurang B kali 1, 2 kurang B sama dengan juga min 2 kali adalah minus 12. Nilai B harus sendiri, berarti 2 tambah 12 sama dengan B. Jadi nilai B sama dengan 2 tambah 12 adalah nilai B-nya adalah 14. Jadi nilai A tambah B itu yang ditanyakan, nilai A-nya adalah 6 tadi dan nilai B-nya adalah 14. Jadi A tambah B adalah 6 tambah 14, hasilnya adalah 20. Cakep. Nah, setelah contoh soal ada lagi latihan soal nomor 47 ya ini.
ada lagi gambar pemanis. Ini gambar Bruce Lee. Jika kamu selalu membatasi segala sesuatu yang kamu lakukan secara fisik atau hal lainnya, itu akan menular ke pekerjaan dan hidupmu. Tidak ada batasan apapun, hanya ada kestabilan, dan kamu tidak boleh berada di sana. Kamu harus melampauinya. Bruce Lee, keren. Ya, gambar pemanis sekaligus penjeda untuk merefresh pikiran kita. Selanjutnya nomor 48. Ya, next kita bahas soal nomor 5 ya. Tentukan nilai A tambah B yang memenuhi limit X mendekati Pi per 2 dari AX tambah B per cos X sama dengan 1/2. Jadi, bentuk tertentu 0 per 0 untuk X sama dengan Pi per 2 ya, karena ini kan limit X mendekati Pi per 2 diperoleh AX tambah B sama dengan 0 ya, ini ya, pembilangnya harus samakan dengan 0. Jadi AX tambah B sama dengan 0, lalu kita substitusi. X-nya kita substitusi menjadi Pi per 2 ya. Jadi AX sekarang berubah jadi A tambah Pi per 2 tambah B sama dengan 0. Jadi B sama dengan min Pi per 2A. Hal ini berarti bentuk limit sekarang berubah menjadi X mendekati Pi per 2 limitnya AX tambah B. B-nya kita ganti jadi min Pi per 2A per cos X sama dengan 1/2. Nah, kita bisa faktorkannya A-nya sama-sama memiliki A, jadi kita bisa faktorkan jadi A dikali X kurang Pi per 2 per cos X sama dengan 1/2. Nah, misalkan Y itu Y sama dengan X kurang Pi per 2, berarti X mendekati Pi per 2, maka Y mendekati 0 ya. Begitu. Nah, jadi Y tambah Pi per 2 sama dengan X. Sehingga bentuk limitnya menjadi seperti ini. Limit Y mendekati 0, AY per cos Y tambah Pi per 2 sama 1/2. Nah, ada rumusnya, cos Y tambah Pi per 2 itu cos Y dikali cos Pi per 2 dikurang sin Y kali sin Pi per 2. Cos Y dikali cos Pi per 2 itu cos 90 adalah 0 ya, jadi cos Y dikali 0 dikurang sin Y dikali sin Pi per 2. Sin Pi per 2 adalah sin 90, sin 90 adalah 1. Jadi cos Y kali 0 adalah 0, kurang sin Y kali 1 adalah sin Y. Jadi hasilnya adalah minus sin Y. Jadi bentuk cos Y tambah 2 itu menjadi min sin Y. Nah, sekarang bentuknya berubah menjadi limit mendekati 0 dari AY per min sin Y sama dengan 1/2. Nah, kita bisa jabarkan ini bentuk limitnya ini menjadi limit yang mendekati 0 dari min A ya, ini kan konstanta ya, dikali limit Y mendekati 0 dari Y per sin Y. Ini kan saya sudah keluarkan A-nya konstanta, jadi tersisa Y per sin Y. Nah, karena A bagi min kan min A tadi di sini. Sama dengan 1/2. Nah, menurut rumus, limit konstanta dari A adalah minus A ya, ini kan min A konstanta. Kenapa? Karena tidak ada Y di sini. Sedangkan di sini limit Y mendekati 0. Jadi limit Y mendekati 0 dari min A adalah min A. Dan limit Y mendekati 0 dari Y per sini adalah 1. Sama dengan 1/2. Min A kali 1 sama dengan 1/2. Jadi min A sama dengan 1/2. A harus sendiri. Maka minnya pindah terus ke sebelah. Jadi A sama dengan minus 1/2. Sudah diperoleh nilai A, min 1/2. Sekarang kita mau mencari nilai B. Nilai B tadi adalah min Pi per 2A ya. Ini tadi nilai B, kita dapat persamaannya adalah nih, B sama dengan min Pi per 2A. Jadi nilai B sekarang berubah menjadi min Pi per 2 dikali A. A-nya kan min 1/2. Nah, min 1/2 tadi A-nya ya. Ini A-nya adalah minus 1/2. Jadi min Pi per 2 dikali min 1/2 sama dengan Pi per 4. Jadi nilai B-nya adalah Pi per 4, nilai A-nya adalah min 1/2. Oke, lanjut ada latihan soal nomor 49. Nah, ada kata-kata yang bagus dan gambar pemas di sini. Engkau akan menjadi manusia yang tidak berguna jika engkau suka melakukan yang tidak penting. Cakep. Ini untuk saya dan Anda. Dan bagi orang lain yang
mau belajar terus. Terus ada lagi nomor 50 dan ada kata-katanya. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno. Oke. Nah, semoga bermanfaat, positif, salam sukses selalu. Amin. Tapi bagi yang mau belajar lebih banyak, ini ada tambahan soal latihannya ya. Nomor 51, nomor 52, nomor 53, nomor 54, nomor 55, nomor 56, 57, nomor 58, nomor 59, nomor 60. Ya, terima kasih. Jangan lupa like ya, subscribe, post, promote, komentar, dan nyalakan tanda loncengnya. Semoga bermanfaat, positif, dan salam sukses selalu. Amin. Ya, demikian pembahasan soal dan materi beserta contoh soal serta latihan soalnya. Semoga bisa menjadi berkat untuk membantu kita dalam proses belajar mengajar. Sampai jumpa lagi di video pembahasan kami berikutnya dan sukses untuk kita semua. See you next.